Мы, чтобы познакомились. Тренер по йоге. Дип. Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi bersama saya Steve Dul Austin. Pada video kali ini saya akan kembali merangkum film yang berjudul Russian Raid tahun 2020. Oke lah dulur, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. Film diawali dengan diperlihatkan seorang tentara bayaran yang bernama Yasa. Saat itu, Yasa dan satu temannya sedang melakukan misi pengamanan kepala bos mafia berjuluk Ghost. Diketahui si Ghost akan melakukan transaksi senjata ilegal dengan para mafia Afrika, dan Ghost menyewa Yasa dan satu temannya untuk mengamankan transaksi tersebut. Tak lama kemudian, hantu dan anak buahnya akhirnya tiba. Namun ketika Yasa melihat hantu, seketika Yasa teringat dengan masa lalunya waktu dulu. Ternyata hantu adalah bawahan ayah Yasa ketika ia masih di militer. Hingga si ayah mengetahui kalau hantu dan anak buahnya menjalankan bisnis senjata ilegal. Ayah Yasa saat itu mencoba mengingatkan si hantu untuk menghentikan bisnis tersebut. Namun dengan tegas si hantu malah menghabisi ayah Yasa tepat di depan mata Yasa sendiri. Yasa yang baru menyadari akan hal tersebut, dengan segera ia akan menghabisi hantu, padahal yang menyewa Yasa dan temannya adalah kelompok hantu sendiri. Melihat hal itu, temannya Yasa mencoba menghentikannya hingga tembakan tersebut meleset. Kemudian kedua kelompok itu panik dan akhirnya terjadilah baku tembak. Tak lama kemudian, datanglah serangan mortir dari kelompok hantu yang menganggap kalau dua sniper bayarannya telah berkhianat. Dalam insiden ini, satu temannya tewas sedangkan ia berhasil selamat. Beberapa waktu kemudian, Yasa terbangun dari tidurnya. Kali ini, Yasa harus tinggal di sebuah desa terpencil karena kelompok hantu masih terus memburunya. Keesokan harinya, Yasa terlihat berkemas untuk segera menemui klien yang akan menyewa jasanya. Sesampainya di tujuan, Yasa pun bertemu dengan seorang pria yang bernama Sergei, di mana beliau sendiri merupakan pimpinan mafia yang ingin menyewa jasanya. Tugas Yasa kali ini adalah membajak sebuah pabrik minuman agar para pemegang saham di pabrik tersebut mau menyerahkan sahamnya kepada Sergei. Namun dalam tugasnya kali ini, ia harus bekerja sama dengan para gangster jalanan yang terlihat tidak berpengalaman. Awalnya, Yasa menolak karena harusnya Sergei menyewa tentara bayaran seperti dirinya, karena tidak ingin mengeluarkan biaya besar jika ia harus menyewa tentara bayaran lagi. Akhirnya Sergei bersikeras kalau Yasa harus bekerja dengan para gangster muda. Bahkan diantaranya ada seorang perempuan yang merupakan seorang notaris. Pada akhirnya, Yasa setuju dengan tugas tersebut, namun ialah yang akan memimpin mereka dalam melakukan misi ini. Kemudian, Sergei menegaskan kepada mereka kalau para penjaga di pabrik tersebut tidak memiliki senjata, sehingga tidak akan ada baku tembak ataupun pembunuhan, melainkan cukup melumpuhkannya saja. Di balik itu, kita akan diperlihatkan orang-orang pemegang saham di pabrik minuman tersebut. Kemudian datanglah seorang wanita yang bernama Sofia. Sofia adalah sekretaris di pabrik itu. Sofia sempat dilecehkan oleh salah satu pemegang saham, sehingga dengan refleks Sofia langsung menamparnya. Setelah itu, datanglah pemimpin perusahaan pabrik itu yang bernama Jurikov. Salah satu pemegang saham yang tadi ditampar oleh Sofia sempat meminta Jurikov untuk segera memecat Sofia. Namun Jurikov menegaskan kalau Sofia adalah sekretaris andalannya, ditambah lagi si pemegang sahamlah yang memulai duluan. Di sisi lain, kelompok Sergei termasuk Yasa dan para gangster muda akhirnya sampai di pabrik tersebut. Kemudian mereka pun meretas CCTV agar tidak terpantau oleh keamanan di sana.
Setelah berhasil meretasnya, para gangster muda memulai aksi mereka dengan melumpuhkan satu persatu petugas yang berjaga di lantai bawah pabrik. Mereka juga harus menghadapi beberapa petugas yang berbadan kekar. Terlihat walaupun mereka masih muda, ternyata mereka mampu melumpuhkan para petugas tersebut. Setelah para petugas di lantai bawah dibereskan, Sergei datang dan memerintahkan mereka untuk mulai naik ke lantai kedua. Ketika di lantai kedua, mereka melihat sekumpulan bodyguard milik para pemegang saham yang terlihat sedang bersantai di kantin. Disinilah Yasa masuk seorang diri dan meminta para bodyguard itu untuk menyerah sebelum terjadinya baku hantam. Namun tentunya para bodyguard itu tidak akan tinggal diam dan mencoba menyerang Yasa. Tak lama kemudian, para gangster muda yang memang suka tawuran segera masuk untuk membantu Yasa. Setelah mengalahkan para bodyguard, mereka pergi ke ruangan produksi untuk melawan para penjaga di sana. Mereka juga kali ini harus berhadapan dengan satu penjaga yang cukup kuat. Terlihat para pemuda gangster mampu dikalahkan oleh orang tersebut. Namun karena kalah jumlah, akhirnya orang tersebut berhasil dilumpuhkan. Di sini salah seorang pemuda gangster yang bernama Anton sempat ingin menghabisi orang tersebut, namun hal itu dicegah oleh Yasa. Di sisi lain, Sophia terlihat berjalan ke sebuah ruangan sepi. Sesampainya di sana, Sophia memotret sesuatu yang sepertinya sangat ia cari-cari. Sementara di tempat lain, ada satu penjaga yang berhasil kabur dan melaporkan kepada polisi setempat. Namun kepala polisi itu malah mengurung penjaga tersebut dengan alasan laporan palsu. Dan ternyata Sergei sudah menyogok kepala polisi itu untuk melancarkan aksi pembajakan pabrik. Sementara Yasa sendiri saat ini sedang naik ke lantai 3. Di sini Anton menegaskan kepada Yasa kalau Yasa tidak boleh menjadi pemimpin, sebab yang pantas menjadi pemimpin adalah dirinya. Namun di sini Yasa sama sekali tidak menggubris perkataan Anton, hingga tak lama kemudian tiba-tiba listrik di sana pun mati. Oleh sebab itu, Jurikov segera menyuruh kepala keamanan lantai 3 untuk menghidupkan kembali listrik menggunakan generator cadangan. Setelah kembali menyala, ternyata semua CCTV pabrik kembali berfungsi normal. Oleh karena itu, kepala keamanan akhirnya mengetahui kalau semua penjaga telah dilumpuhkan, dan ia sempat melihat kelompok Yasa tengah naik ke lantai atas. Dengan segera, kepala keamanan itu menekan alarm pabrik lalu bergegas menutup pintu masuk ke lantai atas. Karena pintu berhasil dikunci, dengan terpaksa Yasa, Anton, dan yang lain mendobrak pintu tersebut. Setelah berhasil mendobraknya, ternyata Jurikov dan para pemegang saham itu telah siap menyerang mereka. Kemudian Sergei muncul lalu mengatakan jika ia tidak ingin ada keributan. Ia bahkan memberi pilihan terbaik untuk para saudagar agar lebih baik para pemegang saham itu menyerahkan semua sahamnya sekarang. Namun jelas hal tersebut ditolak, lalu aksi kebrutalan kembali dilakukan. Setelah bersusah payah, akhirnya kelompok Yasa berhasil melumpuhkan semua pemegang saham.
Namun masalah kembali muncul sebab Jurikov malah bersembunyi di ruangan terkunci. Di sana, Sergei mengatakan kalau ia tidak akan resmi menjadi pemilik pabrik ini tanpa tanda tangan dari Jurikov. Oleh sebab itu, Sergei memerintahkan yang lain untuk segera mendobrak pintu tersebut. Kemudian, Sergei mendatangi para pemegang saham itu, lalu memaksa mereka untuk menandatangani surat dokumen penyerahan. Terlihat di sana sudah ada notaris yang sebelumnya Sergei sewa. Di sana, Sergei pun mendobrak ruangan Jurikov, namun tiba-tiba ternyata Jurikov mempunyai shotgun yang hampir saja menewaskan salah satu pemuda gangster. Tak lama kemudian, para polisi datang ke depan pabrik lalu menyuruh Sergei untuk tidak membuat kegaduhan sampai terdengar keluar. Sergei pun meyakinkan kepada polisi kalau sebentar lagi misinya akan selesai. Setelah itu, Yasa meminta Anton untuk segera mendobrak kembali pintu ruangan Jurikov. Namun kali ini Anton menolak karena jelas-jelas Jurikov mempunyai senjata. Tapi ketika Anton berjalan ke sebuah ruangan, tak sengaja ia menemukan Sofia. Yasa yang tidak mau Anton menyakiti seorang wanita, ia pun menyuruh Anton untuk melepaskan Sofia. Anton yang tidak terima akhirnya menantang Yasa untuk berduel dengannya. Tak lama kemudian, para pemuda gangster datang dan ikut membantu Anton dalam melumpuhkan Yasa. Namun pada akhirnya, Yasa mampu menumbangkan mereka semua. Sementara Sofia sendiri berlari ke pintu ruangan Jurikov dan bertemu dengan Sergei. Kemudian, Yasa datang dan disusul oleh para gangster muda. Di sini para pemuda gangster yang belum merasa kalah dari Yasa kembali melakukan pertarungan. Namun kali ini Yasa akhirnya berhasil ditumbangkan oleh mereka. Setelah itu Sergei mengancam akan menelanjangi Sofia jika Jurikov tetap tidak mau keluar. Dan pada akhirnya Jurikov keluar dengan todongan shotgun di tangannya. Yasa yang sudah sadar dari pingsannya segera membawa masuk Sofia dan Jurikov ke dalam. Dengan cukup mudah, Yasa merebut shotgun yang dipegang Jurikov. Kemudian Yasa mengatakan kalau Jurikov tidak pantas memegang shotgun milik ayahnya. Saat itu juga Jurikov sadar kalau Yasa adalah keponakannya sendiri. Jurikov juga sadar kalau Yasa datang ke sini pasti ingin balas dendam kepada hantu. Sebab Yasa tahu kalau hantu menggunakan pabrik minuman ini sebagai kedok dirinya menjalankan bisnis senjata ilegal. Faktanya sedari awal Lur, Yasa hanya berpura-pura membantu Sergei untuk memancing hantu datang ke tempat ini dan bukan untuk ikut membajak pabrik. Kemudian Yasa bertanya di mana hantu menyembunyikan semua senjata ilegalnya. Namun Jurikov tidak mengatakannya karena hantu pasti akan membunuh keluarganya. Tapi Sofia mengatakan kalau dirinya tahu tempat senjata ilegal itu disimpan. Karena pada sebelumnya yang Sofia foto adalah senjata ilegal. Dan ternyata Sofia sebenarnya adalah seorang agen yang juga ingin menghancurkan bisnis si hantu. Kemudian beberapa anak buah hantu datang ke pabrik tersebut. Mereka juga sempat bertemu dengan para polisi yang sebelumnya sudah disorgok Sergei. Jurikov yang menyadari akan hal itu segera meminta Yasa untuk segera kabur karena Jurikov tidak mau nasib Yasa akan seperti ayahnya dulu. Namun Yasa menolak karena situasi inilah yang ia inginkan. Di balik itu, Sergei, Anton, dan pemuda gangster sangat panik karena mereka tidak memiliki senjata, sementara anak buah hantu bersenjata lengkap. Tidak lama anak buah hantu serta para polisi masuk dan bertemu dengan kelompok Sergei. Di sini anak buah hantu bertanya di mana Jurikov. Dengan santai, Sergei mengatakan kalau pemilik perusahaan yang baru adalah dirinya. Dan kemudian terjadi baku hantam serta tembak-menembak. Tak lama keluarlah Yasa lalu menghabisi satu persatu anak buah hantu. Setelah itu,
Yasa memerintahkan orang-orang yang masih selamat untuk segera pergi menggunakan bis yang ada di bawah. Yasa juga memerintahkan agar mereka membawa para penjaga yang sebelumnya mereka ikat. Ketika sudah berkumpul dan hendak pergi menggunakan bis tersebut, tiba-tiba mereka diserang oleh hantu dan anak buahnya yang ternyata sudah ada di sana. Di insiden ini banyak sekali orang yang tewas termasuk para pemuda gangster. Setelah itu orang yang masih hidup dikumpulkan untuk dijadikan sandera. Di sini hantu bertanya siapa dalang pembajakan ini dan jika mereka mengaku maka hantu akan melepaskannya. Dengan segera Sergei berdiri berharap ia bisa dilepaskan, namun hantu langsung menghabisinya. Kemudian hantu menantang para pemuda gangster untuk berduel dengannya. Dan jika hantu berhasil dikalahkan, ia berjanji akan melepaskan mereka semua. Terlihat di sini hantu sangat tangguh dan berhasil menghabisi satu persatu pemuda gangster itu. Anton yang tidak terima teman-temannya tewas, ia berjanji kepada dirinya sendiri akan membalas perlakuan hantu. Di sisi lain, beberapa anak buah hantu mendatangi sudut ruangan untuk menghancurkan pabrik tersebut dengan bom. Tujuannya agar bisnis ilegal ini tidak tercium keluar. Namun tanpa mereka sadari, di sana sudah ada Yasa yang langsung menghabisi mereka. Mendengar suara tembakan, hantu segera menyuruh sebagian besar anak buahnya untuk ikut dengannya menangkap Yasa. Dan ternyata kesempatan itu dimanfaatkan Yasa untuk melepaskan para sandera dengan menghabisi dua anak buah hantu yang berjaga. Setelah melepaskan para sandera, dengan segera Yasa menyuruh mereka untuk segera pergi. Kemudian Yasa kembali masuk ke dalam lalu menghabisi satu persatu anak buah hantu. Di balik itu ternyata Anton, Curikov, dan Sophia tidak ikut ke dalam bis sebab mereka ingin membantu Yasa. Sementara Yasa saat ini berhasil membantai puluhan anak buah hantu. Sedangkan Anton, Curikov, dan Sophia terlihat sedang terlibat baku tembak. Anton yang tertembak di perutnya, ia berusaha memancing anak buah hantu untuk masuk ke dalam pabrik. Di sini Anton menemukan sebuah bom dan ia langsung berniat mengorbankan dirinya demi teman-temannya yang sudah tewas. Karena ledakan tersebut membuat anak buah hantu tewas dan hanya menyisakan hantu seorang. Tak lama kemudian muncul Yasa yang menodongkan senjata ke arah hantu. Hantu sempat bertanya apa yang ia inginkan dan Yasa menjawab kalau hantu adalah orang yang telah menghabisi ayahnya dan sekarang Yasa menginginkan keadilan. Kemudian hantu menantang Yasa untuk berduel secara jantan dan akhirnya mereka pun saling baku hantam hingga pada akhirnya Yasa berhasil menghabisi hantu. Di akhir film kita diperlihatkan Sophia menghampiri Yasa dan mengatakan kalau dirinya ingin hidup bersama Yasa. Okelah dulur, dan film ini pun udahan bor. Nah itulah dulur seluruh arus cerita film The Russian Ride tahun 2020. Jika ada kritik, kesalahan maupun saran silahkan tulis di komentar. Sekian dari saya Steve Dul Austin undur diri dan mengucapkan terima kasih.